dari bagian hukum, juga dari teman-teman UPP. Berkaitan dengan proses hibah ini yang kita ketahui memang aset yang dicatat di Pelabuhan Sosio masih tercatat dermaga ya, tercatat dermaga, kayu, dan mungkin berkenaan dengan proses pembangunan nanti atau yang rencana dibangun oleh teman-teman dari sepakat ya, mungkin nanti dari teman-teman kepulauan, karena memang juga hierarki pelabuhannya Maitara itu masuk ke dalam pelabuhan lokal. Nah, namun demikian yang menjadi catatan kami ini diserahkan. Nah, ini nanti kan pun peruntukannya akan dilakukan menjadi pelabuhan pariwisata. Nah, ini yang perlu kami diskusikan ya Pak ya di sini Bapak Ibu. Apabila memang nanti diperuntukkan untuk pelabuhan pariwisata, tentunya dari hierarki yang ada, yaitu pelabuhan lokal, ini perlu ada penyesuaian atau seperti apa. Ini nanti mungkin kita di sini diskusi dengan teman-teman kepelabuhanan juga, serta nanti untuk proses hibah berlangsung di sana juga mungkin bisa berjalan pembangunannya. Nanti kita sepakati juga Bapak Ibu, apakah itu prosesnya ada perlu hasil diskusi ini atau seperti apa. Kalau memang rekomendasi ya diperlukan dari teman-teman Pemda. Nah, ini yang perlu kita duduk juga mungkin dari teman-teman bagian hukum yang lebih tepat nanti apa gitu ya, mekanisme untuk menyetujuinya sementara dibangun di sana. Adapun nanti kalau di kami proses hibah ini nanti mungkin memakan waktu kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan Pak Bapak Ibu, karena memang ini perlu proses, nanti ada tahapan persetujuan dari Kementerian Keuangan ya, salah satunya nanti KPKNL setempat ya mungkin ya yang menyetujui. Tentunya kalau memang sudah semuanya sudah sepakat ya, artinya kalau memang ini sudah rencana akan dihibahkan atau bagaimana nanti. Nah, mungkin itu catatan dari kami. Ada lagi nggak tambahan, Mas? Cukup ya? Jadi itu Pak, Bapak Ibu, mungkin kalau dengan dasar rekomendasi atau hasil rapat nanti memang bisa diakui, bisa dibangun gitu di sana proyeknya. Nah, ini mungkin menjadi catatan kita ya untuk bahan diskusi ke depan, sementara proses hibah sedang berlangsung. Itu Pak, Bapak Ibu sekalian. Makasih atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, silakan untuk Pak Kadis memberikan tanggapan. Ya, jadi Pak, maaf kami sampaikan bahwa pelabuhan ini bukan dijadikan sebagai pelabuhan pariwisata, jadi tetap sebagai pelabuhan lokal. Mendukung pariwisata. Nah, cuma pelabuhan ini memang dia mendukung pariwisata, tapi tidak ansi bahwa pelabuhan ini adalah pelabuhan pariwisata, tidak. Jadi dia mendukung jadi tetap pelabuhan pendukung lokal. Ya Pak. Ya. Ya. Siap. Ya. Fungsinya tetap sama, fungsinya tetap kolaborasi. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyimak pemaparan dari Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau yang mewakili. Untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih Bu Sri. Kami Yudi dari Direktorat Kepelabuhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan Pak Sekda, Pak Kadis beserta jajarannya. Mungkin langsung saja ya. Sebenarnya ini tindak lanjut kita rapat di bulan Juli kemarin tanggal 10. Dan mungkin sedikit saya bisa highlight terkait dengan yang sudah saya sampaikan waktu di tanggal 10 Juli 2025 kemarin terhadap rencana baik ya dari teman-teman Pemkot terhadap rehabilitasi Maitara. Yang pertama mungkin saya highlight
Yang pertama, kami sudah sampaikan bahwasannya dari Direktorat Kepelabuhanan sendiri kita tidak memiliki produk hukum ataupun produk perizinan ataupun rekomendasi seperti yang dimintakan. Karena di kami ini hanya tersedia izin pembangunan ataupun izin pengembangan, dan itu pun dari APBN sumber dananya, dan tidak ada kaitannya dengan APBD. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kami highlight adalah kami juga sudah menyampaikan terhadap proses hibah ini cukup memerlukan waktu dan juga terhadap proses pengelolaan BMN yang akan dikelola oleh Pemda itu kami mengharapkannya, kemarin sudah kami sampaikan di bulan Juli, bahwasannya yang paling penting itu pertama sekali adalah mendapatkan persetujuan dari KPKNL terlebih dahulu untuk dapat kita tindak lanjuti pembahasan terhadap rehabilitasi. Nah, pada prinsipnya kami mendukung dan mengapresiasi niat baik dari Bapak Ibu sekalian untuk merehab Maitara. Memang Maitara sendiri itu sebenarnya memang asetnya dari UPT Swasio dan juga tadinya dari Ternate, dan memang dari rapat kita 10 Juli itu langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman kita dari Ternate, KSOP Ternate ke Swasio untuk pemindahan transfer aset, pencatatan asetnya dari Ternate ke Swasio. Perlu kita ketahui juga memang dalam mengelola BMN ini juga harus sesuai ketentuan Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan juga di bulan Juli, bahwasannya kalau di Kementerian Perhubungan dalam melakukan pekerjaan rehabilitasi, pembangunan, dan untuk mengalokasikan anggarannya itu harus memenuhi readiness kriteria. Salah satunya adalah bahwa aset itu memang milik Kementerian Perhubungan, dan kami juga pernah mention apakah di pemerintah Tidore sendiri dalam penganggaran itu apakah readiness kriterianya sudah terpenuhi. Salah satunya adalah penguasaan terhadap aset negara ataupun aset daerah yang akan dianggarkan. Nah, terhadap rencana penganggaran ataupun pelaksanaan kegiatan konstruksi, kita dari Kepelabuhanan tidak memiliki produk hukum ataupun produk perizinan dan juga rekomendasi terhadap pelaksanaannya. Pada prinsipnya kami tidak melarang dan juga tidak menganjurkan untuk pelaksanaan kegiatan ini karena beberapa pengalaman di lokasi-lokasi lain terhadap niat baik dari pemerintah daerah, karena pada dasarnya dalam melaksanakan keuangan negara itu niat baik saja tidak cukup, tetapi harus sesuai ketentuan. Mungkin jadi pertimbangan dari teman-teman Pemkot Tidore Kepulauan. Pada prinsipnya kita tidak menghambat dan juga tidak menganjurkan untuk dapat dilakukan kegiatan. Yang kami anjurkan adalah untuk penyelesaian proses hibahnya terlebih dahulu. Karena proses hibah itu cukup memakan waktu dan memang kita memerlukan GCG ya, baik dari Kementerian Perhubungan ataupun dari pemerintah Tidore, karena kita tidak menginginkan adanya permasalahan hukum di belakang hari. Pada prinsipnya sesuai pesan pimpinan kita bersama, kita harus memenuhi ketentuan hukum untuk tidak dihukum nantinya, gitulah kira-kira. Jadi kami mungkin nanti minta pendapat dari bagian hukum karena pada dasarnya kita tidak memiliki produk yang diminta, dan kita juga sangat menyarankan terlebih dahulu menyelesaikan proses hibah ini sampai clean and clear. Jadi dari sisi keuangan pemerintah daerah dan dari sisi akuntabilitas BMD juga perlu jika diperlukan memang sebaiknya dari Pemkot Tidore dapat berkonsultasi dengan kejaksaan ya, Kejari setempat, bagaimana kalau melakukan penganggaran atau kegiatan terhadap aset yang belum dikuasai oleh pemerintah Kota Tidore sendiri. Mungkin sementara itu dari kami dari Direktorat Kepelabuhanan. Nanti mohon masukan juga dari teman-teman bagian hukum Setjen Hubla. Terima kasih Pak Kadis dan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi. Selanjutnya kita akan menyimak pemaparan dari Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Izin Bu Moderator, tadi kami dari bagian keuangan Bu, dari bagian hukum sekarang. Ya, silakan. Dari Baik, bagian Pak. hukum sekarang.
Siap. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyimak pemaparan dari Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Untuk yang mewakili, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin pimpinan rapat untuk peserta rapat yang tidak dapat saya persebutkan satu persatu. Mohon izin kami dari bagian hukum terkait hal ini sepakat dengan Direktorat Kepelabuhanan bahwasanya kami tidak mendukung tapi tidak menyarankan untuk rekomendasi. Yang pertama, yang kedua, untuk menghindari tuntutan hukum di kemudian hari dan menghindari juga dari adanya kesalahan di kemudian hari, kami menyarankan untuk proses hibahnya diselesaikan terlebih dahulu, karena kan nanti akan ada proses penghapusan aset dari aset BUMN dari Kementerian Perhubungan kepada Pemda sendiri. Nah, terkait hal ini benar kata Pak Yudi, kami terkait hibah kami tidak ada produk hukum mengenai rekomendasi. Pada prinsipnya dari bagian hukum kami menyarankan untuk proses hibah dilaksanakan terlebih dahulu. Nanti jika memang ini sangat mendesak mengingat anggaran, sepakat mungkin Pemda dapat meminta legal opinion dari Kejaksaan karena mengingat lahan tersebut masih milik Kementerian Perhubungan. Mungkin kalau dari bagian hukum itu saja dulu Bu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Vilka. Untuk Pak Kadis, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Kepala Kantor KSOP kelas 2 Ternate, mohon izin Pak, ada yang mewakili? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyimak pemaparan dari kantor KUPP kelas 2 Sosio. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan rapat, dalam hal ini Bapak Asisten 2 Kota Tidore Kepulauan, yang saya hormati Pak Kadis Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, yang saya hormati Pak Arus Mayadi bagian keuangan, yang mewakili bagian keuangan, yang saya hormati Pak Yudi bersama Pak Yusri yang mewakili bagian kepelabuhanan, Ibu Vika yang saya hormati yang mewakili bagian hukum. Alhamdulillah untuk hari ini kita melaksanakan rapat lewat Zoom untuk yang kedua kalinya terkait dengan tugas saya selaku pejabat yang ada di UPP kelas 2 Sosio ini terkait dengan arahan di Zoom pertama itu, apabila aset dari KSOP Ternate sudah menyerahkan asetnya ke kami, itu dan alhamdulillah itu sudah tercatat di UPP Sosio dan kami sudah melaksanakan sesuai arahan dari bagian keuangan bahwa nantinya kami membuat surat usulan permohonan hibah keluar aset barang milik negara yang ada di Pelabuhan Rakyat Maitara, dan itu pun sudah saya laksanakan, sudah saya menyurat, sudah saya usulkan tertanggal 19 September 2025. Jadi
pada intinya aset di Pelabuhan Maitara itu sudah tercatat di kami UPP Swasiu, dan sekarang terkait dengan proses hibah keluar aset itu, tadi saya juga sudah mendengar langsung arahan dari atasan kami di pusat, yaitu bagian keuangan, bagian hukum maupun bagian kepelabuhanan. Jadi pada intinya saya selaku kepala di UPP Sosial ini juga, saya masih menunggu arahan dari atasan saya di pusat. Sehingga terkait dengan aset keluar untuk Maitara, itu kita sudah sama-sama mendengar arahan dari pimpinan kami di pusat bahwa aset hibah itu sementara lagi proses. Sehingga kami pada intinya di Swasiu kami menunggu proses hibah itu sampai selesai. Begitu. Jadi terkait dengan pekerjaan yang tadinya izin Pak Rusmayadi, Pak Yudi, pada intinya pemerintah daerah ini selalu berkoordinasi dengan saya, seringlah ke kantor meminta dukungan terkait dengan pekerjaan rehabilitasi dermaga yang ada di Pelabuhan Maitara. Jadi Pelabuhan Maitara itu bukan pelabuhan wisata, itu pelabuhan rakyat. Itu jadi karena itu mungkin karena memang itu keadaannya memang sudah rusak parah, tapi kita izin Ibu dengar Bu Sri. Ya, izin, ini gangguannya dari penyelenggara rapat ya? Soalnya Ibu Sri itu di mikrofonnya, mic-nya dikasih hidup, Mbak Sri. Dengar nggak suara saya? Dengar Ibu, dengar. Iya, Ya. kayaknya gangguannya dari situ ya. Soalnya dari berapa paparan dari pusat juga sering hilang. Itu. Oh. Jaringan. Ya. Ya, Ibu, tapi sudah dengar. Iya, jadi pada intinya izin pimpinan kami yang mewakili Pak bagian keuangan, kepelabuhanan maupun dari hukum, kami dari UPP Sosio tetap menunggu arahan selanjutnya terkait dengan proses hibah aset keluar untuk Pelabuhan Maitara. Untuk sementara dari Sosio itu saja dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Alis. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk di sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau menanggapi kami persilahkan. Izin berdiskusi dan izin menyarankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Saraha dari Kerja Pengadaan Barang Jasa. Saya menyimak penjelasan dari Direktorat Pelabuhan tadi dan dari Biro Hukum. Saya menyampaikan begini. Yang pertama dari sisi saya ingin menyampaikan dari sisi tugas pokok dan fungsi saya di bagian pengadaan yang telah memproses pemilihan penyedia. Jadi bahwa untuk paket pembangunan dermaga ini kan sudah diproses tendernya dan sudah ada penetapan pemenang. Dan jadwal penetapan kontraknya seharusnya di tanggal 4 September itu sudah harus tanda tangan kontrak. Dan kita melihat dari masa kerja
pelaksanaan pekerjaan tadi kan 110 hari. Kalau kita melihat waktu yang tersisa ini kan sudah tidak cukup lagi. Sebanyak waktu tersebut 110 hari. Saya mau menyampaikan begini. Kalau mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Direktorat Pelabuhan maupun dari Biro Hukum tadi, saya menangkap, bisa saya menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan ini secara prinsip itu dari perhubungan tidak melarang untuk dibangun dan tidak mengizinkan untuk dilaksanakan gitu. Tidak melarang dan tidak mengiyakan. Artinya ini suatu apa istilahnya statement yang mengambang menurut saya belum ya. Jadi maksud saya kalau misalkan kita melihat keadaan yang seperti ini saran saya mohon ditanggapi saja. Kalau dengan statement seperti itu, apakah bisa? Ini kan kita melihat dari ada dua sisi yang harus kita melihat. Yang pertama, ada dua hal yang kita perhitungkan. Yang pertama adalah dari sisi kepastian hukum dan dari sisi kemanfaatan. Kalau kita berbicara kepastian hukum, memang kita harus menunggu semuanya terpenuhi dulu baru kita laksanakan. Namun kita jangan mengabaikan soal kemanfaatan dan kepentingan masyarakat. Makanya saya hanya menyarankan, kalau misalkan pemerintah daerah mengambil langkah diskresi, ini saya minta respon dari pihak Kementerian Perhubungan. Kalau misalkan pemerintah daerah mengambil langkah diskresi terkait dengan persoalan ini, diskresi yang diambil ini yang pertama penyebabnya adalah karena ada kekosongan hukum dan yang kedua adalah demi kemanfaatan kepada masyarakat. Bagaimana respon dari Kementerian Perhubungan ketika pemerintah daerah mengambil langkah diskresi dengan tujuan untuk kemanfaatan masyarakat demi terbangunnya fasilitas untuk kepentingan masyarakat itu, pemerintah daerah membangun saja dengan diskresi dari pemerintah daerah sendiri. Kira-kira respon dari Kementerian Perhubungan seperti apa? Apakah mempersilakan saja ataukah masih dengan pendapat yang tadi bahwa harus dilakukan proses hibah yang kalau saya menangkap waktu yang disampaikan tadi kan kurang lebih 2-3 bulan. Itu kalau waktu yang kita lalui sebagaimana lama 2-3 bulan, maka proses pelaksanaan pekerjaan ini tidak akan bisa dilaksanakan. Sementara dari sisi pelaksanaan tender pada saat itu, penyedia sudah terpilih dan tidak ada pada saat proses tender pun, ini saya informasi saja, tidak ada dari Pokja pemilihan tidak membuat dokumen persyaratan yang mensyaratkan ketika di kemudian hari terjadi kegagalan atau persoalan di lahan misalkan dan tidak bisa terbangun, maka kontrak bisa dibatalkan. Maka di satu sisi juga mungkin dia bisa berpengaruh ke soal adanya disput atau sengketa antara penyedia yang telah terpilih dengan dinas yang sudah secara legalnya sudah terpilih sebagai pemenang. Makanya mungkin saya ingin respon dari Kementerian Perhubungan, apakah dengan persoalan seperti ini pemerintah daerah dengan pertimbangan yang tadi saya bilang kemanfaatan kepada masyarakat dan kepentingan masyarakat mengambil langkah, mengambil diskresi sehingga memerintahkan dinas untuk melaksanakan pekerjaan sambil kita menunggu proses hibah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Demikian mungkin ini hanya diskusi dari saya, mohon respon dari Kementerian Perhubungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Yudi atau Bapak Yusri mungkin bisa ditanggapi. Baik. Terima kasih. Mungkin yang saya tangkap adalah minta kepastian ya, iya atau tidak. Pertama, kenapa kami tidak menyarankan dan ataupun tidak mengiyakan atau melarang. Pertama adalah kita sebenarnya tidak punya wewenang terhadap APBD ya. Itu kan APBD hitungannya. Kami tidak punya hak melarang eksekusi
APBD tersebut. Dan kami juga tidak punya hak untuk menyarankan eksekusi APBD tersebut. Nah, jika memang merasa jawaban kami abu-abu, hal yang paling possible dan juga sesuai ketentuan adalah monggo pemerintah kota meminta legal opinion dari Kejaksaan Negeri setempat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena kita juga tidak bisa memberikan rekomendasi terhadap APBD. Nah, jadi kalau memang ingin tetap menjalankan tersebut dengan istilah diskresi, monggo mungkin bisa didampingi oleh kejaksaan setempat. Apakah memang ini benar bisa dilaksanakan atau memang ada pendapat hukum lainnya dari kejaksaan negeri setempat? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari sisi kepelabuhanan. Baik, Bapak Ibu, sekiranya ada yang mau menanggapi lagi, dipersilakan. Bagaimana, Pak? Untuk Pak Kades Maitara, mungkin ada tambahan? Ya, halo. Ya, saya izin menyampaikan sepatah dua kata saja. Izin sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya mungkin ini yang kedua kali sertakan dalam forum diskusi dalam rangka untuk rencana rehabilitasi jembatan rakyat di pulau kami, Pulau Maitara. Yang pertama tentunya saya atas nama semua atau seluruh warga masyarakat di Pulau Maitara tentunya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan yang mana telah melakukan sebuah langkah proaktif terhadap keluhan dan kegelisahan masyarakat di Pulau Maitara. Kita tahu bahwa pelabuhan ini kami menjadi saksi hidup dibangun sejak tahun 2009. Artinya sudah kurang lebih 15 tahun pelabuhan ini semenjak dibangun. Nah, kondisi existing saat ini pelabuhan dalam keadaan rusak parah. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa pelabuhan Maitara yang merupakan satu-satunya akses masuk dan keluar menuju Pulau Maitara, itu satu-satunya pelabuhan yang ada di Pulau Maitara itu adalah pelabuhan yang rencana dilakukan proses rehabilitasi oleh Pemda Kota Tidore Kepulauan. Nah, sudah kurang lebih 1 bulan yang lalu kami dan masyarakat yang ada di Pulau Maitara, ketika kami mendengar pemerintah daerah telah melakukan proses penganggaran, kami kemudian melakukan inisiatif pembuatan jembatan darurat. Jembatan darurat yang jaraknya kurang lebih sekitar 20 meter dari jembatan utama yang sementara rusak parah. Sehingga ini merupakan satu bentuk rasa betapa berterima kasihnya kami orang Maitara, warga Maitara dengan langkah-langkah proaktif
yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan. Nah, kami kemudian melakukan koordinasi berkaitan dengan kenapa pelabuhan kami yang begitu rusak parah sampai sekarang itu tidak bisa direhabilitasi. Nah, informasi dan keterangan penjelasan yang kami dapatkan dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan bahwa Pak Kades tolong sampaikan ke masyarakat bahwa kami masih dalam proses pengurusan pengalihan atau penyerahan aset. Saya bilang iya Pak Kades, karena ini sudah terlalu lama, sangat beresiko bagi nyawa masyarakat di Pulau Maitara. Bapak-bapak dari kementerian mohonlah, ya, kami mungkin tidak bisa berbicara pada tataran regulasi karena memang pemahaman kami juga terbatas. Tapi ini persoalan nyawa manusia yang ada di Pulau Maitara. Pelabuhan ini kalau dibiarkan tidak direhabilitasi, maka saya pastikan akan memakan korban. Karena sekali lagi, ini satu-satunya akses dari dan ke Pulau Maitara. Oleh karena itu, mohon kiranya bisa ditangani secepat mungkin. Apakah karena persoalan regulasi itu kemudian orang Maitara diabaikan? Apakah karena persoalan persyaratan itu kemudian orang Maitara merasa dianaktirikan? Kasihan loh, sudah hampir 15 tahun kami dengan kondisi infrastruktur pelabuhan yang ketika kami menatap Ternate, kami menatap Tidore dengan infrastruktur yang begitu hebat dan bagus, sementara Maitara sendiri ini sangat memiriskan. Sehingga ketika pemerintah daerah sekali lagi telah mengambil langkah proaktif, saya kira ini patut diapresiasi sehingga butuh kolaborasi yang cepat. Bahkan tadi saya bilang kalau waktu kerjanya berdasarkan kalender kerja yang ditetapkan 110 hari, sementara penjelasan dari pihak kementerian kita butuh waktu 2 bulan lah, celaka 12 lah sudah ini. Ya saya kira bukan mengabaikan regulasi, tapi tolong faktor kemanusiaan itu yang kita utamakan. Ya, nah, kenapa kami di saat yang sama telah mengambil langkah untuk membuat pelabuhan darurat? Karena kami menyambut ini dengan penuh rasa terharu bahwa pemerintah hadir untuk memperhatikan fasilitas dasar yang ada di pulau kami ini luar biasa. Nah, sehingga mohon kiranya ini dipermudah. Dan saya kira range waktu yang dijelaskan tadi bahwa kita butuh 2 bulan ini terlalu lama, Pak. Terlalu lama, kasihan. Dan masyarakat sudah begitu sulit dalam melakukan proses mobilisasi barang maupun jasa ke Maitara. Bahkan saya mau ingin sampaikan, karena pulau ini terpisah dengan pulau induk, Ternate maupun Tidore, maka harga 9 bahan pokok di Maitara itu sangat berpengaruh. Karena masyarakat harus menurunkan akses barang dan jasa itu di tepian-tepian pantai. Ini membutuhkan kos tambahan, biaya tambahan. Karena bukankah negara ini dibangun untuk bagaimana membantu mensejahterakan masyarakat. Nah, saya mau ingin sampaikan sekali lagi dan mau ingin menggarisbawahi bahwa tadi saya berharap kalau seandainya, ya sekali lagi kalau seandainya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang menganggarkan untuk rehabilitasi jembatan kami di Pulau Maitara, otomatis tidak ada hambatan sama sekali. Tapi yang terjadi justru pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan yang membantu memperhatikan infrastruktur yang dalam tanda petik adalah asetnya pemerintah pusat. Saya kira ini patut diapresiasi. Sehingga apa? Sehingga langkah kolaborasi dari daerah dan pusat ini yang kiranya masyarakat butuhkan dari kita semua. Ya, saya dari Maitara ingin mengetuk nurani kepada orang semua, tolonglah mempersingkat sebuah proses pengalihan atau perizinan itu sehingga orang Maitara juga menikmati betapa negara hadir di Pulau Maitara ini. Jembatan ini Bapak bisa, kalau tidak percaya sama saya, ya besok datang aja, lihat kondisi, bahkan foto-foto yang tadi ditayangkan melalui media Zoom meeting ini, itu berasal dari saya, Pak. Saya mengambil gambarnya pada waktu dan saat sekarang. Benar bahwa beberapa waktu yang lalu para petinggi-petinggi negara juga berkunjung ke Maitara. Apa yang terjadi, apa yang mereka katakan?
Masa ini pelabuhan pariwisata, pulau wisata, pelabuhannya seperti begini. Bapak dan Ibu sekalian, seandainya ini masuk dalam kewenangan lokal berskala desa, saya pastikan apapun konsekuensinya, saya sudah eksekusi menggunakan dana desa, Pak. Saya tidak ada urusan. Karena ini menjadi kebutuhan yang sangat urgent bagi masyarakat di Pulau Mitara. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak, saya mohon tolong bantu Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, bantu Pemda Kota Tidore Kepulauan, agar proses ini bisa dilaksanakan tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga masyarakat Mitara juga bisa menikmati, Pak. Kasihan kami, Pak. Ini sudah terlalu lama. Bahkan, Bapak, kalau misalnya ini dibiarkan selama 2 bulan ke depan, terus bertepatan dengan event akhir tahun, dan orang nanti akan berkunjung beramai-ramai ke Mitara, terus terang saja kami akan diperhadapkan dengan berbagai macam kritikan dan sebagainya, hanya karena persoalan regulasi yang saya kira tidak bisa dikoordinasikan dalam waktu yang secepat itu. Saya mengikuti dari awal proses diskusi ini, ya jujur aja, saya merasa sedih juga kenapa saling melempar tanggung jawab, padahal pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan sudah begitu proaktif. Ya, saya membayangkan ini rumah saya, kemudian datanglah para orang-orang hebat yang ingin membantu merenovasi rumah saya. Ya, saya nanti akan memberikan sebuah sikap welcome kepada mereka, bahkan mempermudah mereka, karena tujuan kita adalah bagaimana memberikan sebuah rasa aman, nyaman bagi masyarakat kita itu sendiri. Oleh karena itu, di terakhir ini saya mau ingin sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian terkait, tolonglah kami, Pak. Tolong kami mempermudah dalam melakukan proses pembangunan rehabilitasi dermaga utama. Sekali lagi, dermaga ini adalah satu-satunya sekali lagi akses dari dan ke Pulau Mitara. Dan yang paling penting di atas segala-galanya, bahwa Mitara itu pulau wisata. Masa sebuah pelabuhan yang menjadi wajah dari pulau ini, kemudian orang datang, para pelancong datang di Pulau Mitara, kita sajikan sebuah nuansa wajah pelabuhan yang begitu rusak, dan ini tentunya mencoreng nama baik pemerintah, bukan saja pemerintah daerah, tentunya pemerintah pusat, karena ini tercatat sebagai asetnya pemerintah pusat. Ya, oleh karena itu saya kira ini yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Prinsipnya kami bersyukur, berterima kasih, bahwa kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di telinga Bapak Ibu semua. Dari Pulau Mitara, saya sampaikan permohonan maaf, dan saya mendoakan semoga Bapak Ibu pengambil kebijakan dari daerah Kota Tidore sampai ke pusat senantiasa diberikan keberkahan, nikmat sehat, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena senantiasa komitmen dalam memperhatikan kebutuhan warga masyarakat di Indonesia, dan khususnya kami di Pulau Mitara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidore jang koloi Mitara jagangara. Syukur dok. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kades. Izin Pak, bisa menambahkan Pak, sebelum menanggapi apa yang disampaikan Pak Kades. Yudi, tadi yang disampaikan adalah pihak Kementerian Perhubungan dalam hal ini di bidang hukum itu tidak melarang, juga tidak mengizinkan. Nah, karena ini untuk kepentingan pemanfaatan masyarakat,
Jangan sampai kemudian menimbulkan hal yang kita tidak inginkan. Karena foto tadi Bapak sudah bisa melihat ada apa nih lantainya memang sudah sebagian besar sudah tidak ada lagi. Nah, kalau menimbulkan kecelakaan dan ini kemudian viral ini juga jadi masalah. Sehingga ini perlu harus ada diskresi kepala daerah karena tidak melarang juga di situ. Maka kami memilih untuk melaksanakan saja, tapi kami akan berkonsultasi dulu dengan stakeholder yang lain, seperti kejaksaan maupun dengan BPKP dan BPK untuk bisa memastikan aset itu sampai dengan nilai itu seperti apa. Dan akan kita bisa lihat sama-sama, sehingga kami akan putuskan untuk melaksanakan. Karena durasi kontraknya sudah mau close. Sehingga kalau itu yang kita tidak lakukan, maka apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, ini juga akan muncul riak-riak kecil. Dan ini menimbulkan kegaduhan. Yang ini yang kadang-kadang hal-hal seperti ini. Nah, jadi pertanyaan, kenapa ini tidak dimasukkan di OP gitu? Kalau kemudian ini menjadi pertimbangan. Kalau kemudian itu tidak menjadi pertimbangan OP untuk seluruh dermaga raya di Indonesia itu, maka sebenarnya ada kelonggaran sih sebenarnya. Kami kan cuma hanya minta rekomendasi saja. Paling tidak persetujuan hibah. Agar itu kami bisa melakukan. Saya anggaran kurang lebih 1 miliar, itu kemudian harus hilang begitu, sementara masyarakat, mobilitas masyarakat masuk keluar cuma hanya satu-satunya pintu itu. Itu. Jadi akan kami pastikan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan tidak melarang. Walaupun tidak mengizinkan, tapi dari sisi pemanfaatan kami akan pakai yang kata tidak melarang untuk pemerintah daerah. Mungkin itu dari kami Pak Yudi. Mohon maaf kalau ini kami salah, tapi ini lebih ke pemanfaatan. Kami takut ada musibah kecelakaan dan kemudian itu viral dan kemudian menimbulkan kegaduhan, demonstrasi dan apa-apa yang ada di wilayah timur. Apalagi kita tahu bahwa timur ini kadang-kadang hal yang kecil yang tidak tertangani itu akan memunculkan masalah yang akan memicu jadi hal-hal yang lebih besar. Itu yang menjadi pertimbangan kami, Pak. Nah, mungkin itu Pak Yudi, mohon. Jadi ini kami akan lakukan itu Pak Yudi. Daripada kemudian 1 miliar ini kami harus kemudian Baik. Izin Bapak, mungkin saya harus meluruskan ini kalimat yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis dan juga Pak Sekda. Saya tidak mengatakan tidak mengizinkan. Saya mengatakan kami tidak melarang dan tidak juga menyarankan. Sudah seperti yang kami sampaikan tadi juga, kita juga tidak menghambat terhadap prosesnya. Karena kami sebenarnya mengkhawatirkan adanya impact hukum di belakang hari. Makanya kita harus sama-sama saling menjaga. Karena juga sudah kami sampaikan dari sisi APBD juga kita tidak punya hak melarang ataupun memerintahkan Pemkot untuk segera mengeksekusi. Makanya kita tidak melarang dan juga tidak menyarankan, bukan ada kalimat tidak mengizinkan. Kedua, kita juga tidak ada produk yang diminta oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari Pemkot. Kita tidak ada produk terhadap rekomendasi atau izin seperti yang di dalam surat yang disampaikan tersebut. Jadi masalah diskresi dan segala macam itu kembali lagi kepada pengguna anggarannya. Pengguna anggarannya siapa? Ya wali kota. Jadi monggo. Nah, untuk menjaga Bapak Ibu di pemerintah Kota Tidore, ada lebih baiknya berkonsultasi dengan Kejari setempat gitu. Karena niat baik saja tidak cukup memang. Karena kita ini pemerintah wajib mengikuti aturan. Nah, karena tadi pertimbangan Pak Kades demi keselamatan masyarakat, nah itu nanti didiskusikan dengan Kejari. Kira-kira APBD tersebut bisa dieksekusi atau tidak. Nah, kalau dari kami memang tidak ada produk untuk memberi izin atau sejenisnya terhadap APBD tersebut yang akan dieksekusi. Kami hanya menyampaikan dari sisi BUMN memang prosedurnya seperti itu. Kan tadi Pak Kades bilang kita menjalankan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, ketentuan dan peraturan yang berlaku di BUMN ya seperti itu prosesnya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui.
Nah, persetujuan itu justru bukan dari Kementerian Perhubungan, tapi dari Kementerian Keuangan terhadap persetujuan pelaksanaan hibahnya. Nah, itulah yang sudah kami sampaikan di 10 Juli kemarin. DMN ini dapat dibahas lebih lanjut jika sudah dapat persetujuan dari KPKNL. Makanya kita menyarankan kemarin setelah mendapatkan persetujuan dari KPKNL, kita dapat membahas tindak lanjut langkah-langkah apa yang diambil untuk proses hibah keluar dari Kementerian Perhubungan dan masuk kepada pemerintah Kabupaten Tidore, Kota Tidore. Nah, terhadap APBD-nya, monggo di internal Pemkot Tidore seperti apa, dan saran kami adalah silakan menggunakan legal opinion dari Kejaksaan Negeri untuk menjaga Bapak Ibu sekalian dalam mengeksekusi anggaran daerah tersebut. Kita juga tidak menginginkan ada permasalahan hukum di pemerintah kota Tidore sendiri, begitu Bapak Ibu. Jadi mohon narasi terhadap kalimat yang menyatakan Kementerian Perhubungan menghalangi, mohon maaf, mohon izin, mohon tutup, narasi tersebut tidak benar. Kita ingin koridor-koridor hukum dan ketentuan itu tetap berjalan. Sembari kita juga mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran di lokasi tersebut. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Pak Rusmayadi mungkin ada tambahan. Izin Pak, ya makasih Pak Yudi, Bapak Ibu sekalian, dalam ya maksud dari Pak Yudi ini. Memang di satu sisi Pak, di kita memang belum dilakukan persetujuan Pak. Belum keluar tadi yang dimaksud Pak Yudi itu persetujuan untuk dihibahkan gitu ya Pak ya. Itu logikanya seperti itu. Namun sudah dibangun gitu. Kita paham ada rencana di sana untuk kemaslahatan umat, untuk rakyat di sana. Nah, yang terjadi Pak, sudah Pak, malah yang kita itikat baik tadi yang disampaikan Pak Yudi gitu ya. Teman-teman di sini mungkin yang di teman-teman pusat mungkin udah ini juga ya jalanin. Ternyata Pak, kita sudah di permasalahan yang lain, pertimbangan kemanusiaan atau jiwa seperti itu, ternyata ada masalah hukum Pak, karena kita tidak melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ada malah kita nanti dipanggil Pak, semua ini ada permasalahan nanti dipanggil seperti itu. Ada dari kejaksaan ataupun dari pihak lain Pak, dari kepolisian. Nah, tadi yang disampaikan Pak Yudi itu sudah tepat Pak. Ada LO Pak dari kejaksaan yang menyatakan boleh dibangun pertimbangannya ini. Nah itu kita sepakat Pak. Jadi kita itu mengamankan bukan hanya di Kementerian Perhubungan aja, di sisi Bapak juga nanti itu di aman juga gitu Pak. Bukan masalah anggaran ataupun apa. Nah itu peraturan dulu nih kita jalanin dulu Pak. Kalau dari kejaksaan sudah oke, gitu, misalnya Bapak Ibu udah dapat dalam waktu 2 minggu atau sebulan dari Pemkot gitu ya, LO dari kejaksaan udah keluar, boleh, nah itu boleh gitu ya Pak Yudi ya. Nah kita mendukung seperti itu, artinya kita sudah aman Pak, bukan hanya mengamankan Kementerian Perhubungan aja seperti itu. Begitu Pak yang dapat kami tekankan, kami prinsipnya mendukung Pak tadi balik lagi, tapi aman dulu nih Pak semua. Karena yang sudah-sudah ini kami nanti akan dipanggil itu jadi masalah seperti itu Pak. Gitu Pak. Kita sudah pengalaman Pak, bukan hanya di satu pulau aja atau satu pelabuhan aja. Ini di seluruh Indonesia Pak kita handle seperti itu Pak. Mohon izin. Terima kasih Pak. Oke, kami akan tindak Pak. Kami coba akan berkoordinasi dengan kejaksaan. Nanti setelah itu kami akan melakukan koordinasi ke pusat langsung Pak. Biar ini bisa dilaksanakan secepatnya. Siap Pak. Kita support Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Mungkin
Baik, Pak. Ada tambahan dari yang lain sebelum diakhiri? Cukup ya, Pak ya. Dengan demikian, rapat kami hari ini dapat kami akhiri dengan ucapan terima kasih kepada semua audiens yang telah hadir dan memberikan perhatian. Kami berharap informasi yang kami sampaikan akan memberikan manfaat yang nyata. Terima kasih banyak. Syukur-dofu-dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Terima semua, kasih Bapak Ibu sehat-sehat semua sekalian. Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Siap Pak Izin Kades, nih terima Bapak kasih. Ibu. Ya, izin live, terima Ya, terima kasih. kasih Pak Kades. Pak Kades, saya minta rekamannya kah? Oke, minta rekamannya. Bagaimana Pak Kades? Minta rekaman dari ya. Ah, siap. Saya mau kasih tunjuk di sana masyarakat juga supaya dong semangat. Entah. Oke, assalamualaikum.